kasus hipertensi di Jawa Timur saat ini telah menyentuh angka 30% dari total jumlah populasi penduduk. Prevalensi penyebab kematian di Indonesia akibat penyakit tidak menular, penyakit hipertensi menempati posisi teratas dalam kurva data. Berikut adalah data perbandingan Kasus hipertensi meningkat. Oleh karenanya masyarakat diimbau agar melakukan pemeriksaan tensi rutin ke fasilitas kesehatan terdekat. Sahabat Baptis, salam sehat. Apakah Anda pernah mengalami fenomena aneh ketika dilakukan pengukuran tekanan darah di rumah sakit? Ingin tahu lebih jelasnya? Mari kita simak informasi berikut ini. Pada beberapa kasus ditemukan dengan kondisi di mana pengukuran tekanan darah yang lebih tinggi ketika berada di rumah sakit, tetapi justru normal ketika berada di rumah. Hati-hati, mungkin Anda menderita white coat hypertension atau hipertensi jas putih. Kasus sebaliknya yang ditemukan dengan kondisi ketika pembacaan tekanan darah yang normal ketika di rumah sakit, tetapi justru malah lebih tinggi jika berada di rumah. Hal tersebut dinamakan mask hypertension atau hipertensi terselubung. Lantas, manakah dari keduanya yang lebih berbahaya? Hipertensi terselubung adalah kebalikan dari hipertensi jas putih. Pada pasien dengan hipertensi terselubung, saat diukur tekanan darahnya di klinik atau di rumah sakit, itu tekanan darahnya justru bisa normal atau rendah palsu. Nah, masalahnya pada pasien-pasien ini, kalau diukur tekanan darahnya di rumah, justru tekanan darahnya akan lebih tinggi. Kami menemukan pasien-pasien seperti ini sebanyak sekitar 10-15%. Dan apa berbahayanya? Bayangkan kalau di rumah sakit terkesan normal, kemudian ternyata aslinya di rumah tinggi, berarti pasien ini tidak akan mendapatkan pengobatan yang tepat. Dan itu justru akan dapat menyebabkan gangguan jantung, gangguan ginjal, sampai dengan sakit stroke. Kapan saya bisa mencurigai seseorang ini memiliki tekanan darah atau hipertensi yang terselubung? Apabila pasien-pasien ini dia memiliki faktor-faktor risiko seperti diabetes atau kencing manis, obesitas, atau kolesterol yang tinggi, tetapi kok tekanan darahnya normal. Nah, saat itulah saya akan curiga dan saya akan berusaha mengungkap selubung ini dengan cara menganjurkan pasien untuk mengukur tekanan darahnya di rumah. Setelah pasien mengukur tekanan darah di rumah, baru biasanya akan terungkap bahwa ternyata pasien ini memiliki tekanan darah tinggi. Kemudian barulah kita mulai pengobatan. Nah, bagaimana cara pengukuran tekanan darah yang tepat? Mari simak informasi berikut ini. Pengukuran tekanan darah dilakukan 2 kali sehari, pagi 1 jam setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur. Hal yang perlu diperhatikan saat pengukuran tekanan darah: tidak merokok, tidak konsumsi kafein, tidak makan, dan tidak olahraga 30 menit sebelum pemeriksaan. Buang air kecil maupun buang air besar terlebih dahulu 1 jam sebelum pemeriksaan. Suhu ruang harus normal, tidak terlalu panas ataupun dingin. Duduk dengan tenang dan rileks 3-5 menit sebelum pemeriksaan. Tidak bicara saat pemeriksaan. Posisi saat pengukuran tekanan darah: dengan posisi duduk, punggung bersandar pada kursi, kaki menapak dan tidak dilipat. Pasangkan manset pada lengan atas. Letakkan lengan pada permukaan datar setinggi letak jantung. Ukur pada alat yang sudah tervalidasi. Setelah kita mengetahui cara pengukuran tekanan darah yang tepat dan minum obat yang teratur, ada satu hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu ngedot. Apa itu? D. Diet rendah garam. O. Olahraga jalan cepat 30 menit sehari. T. Tidur 6-8 jam sehari. Jangan lupa ukur tekanan darah Anda dengan tepat, kontrol dengan minum obat teratur untuk hidup sehat lebih lama. Rumah Sakit Baptis Kediri, sahabat terpercaya menuju sehat.